Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait laporan hasil observasi. Nah, sebelum membahas materi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah melakukan suatu pengamatan atau observasi? Lalu, hasil observasi itu apakah sudah dibuat sebuah laporan? Seperti apa bentuk laporan tersebut? Untuk menjawab itu semua, mari kita simak materi yang akan saya bahas kali ini. Definisi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Artinya, dengan adanya teks laporan hasil observasi, pembaca mampu memperoleh sejumlah pengetahuan ataupun wawasan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini bukan hasil imajinasi penulisnya, gitu ya. Jadi harus ada pengamatan terlebih dahulu. Nah, selain itu juga, teks laporan hasil observasi ini sering dijumpai. Pemaparannya itu bersifat mengklasifikasikan sesuatu. Misalnya, pemaparan alam seperti tumbuhan, hewan, lingkungan, sosial, maupun seni. Nah, selain itu juga, dalam teks laporan hasil observasi, berbagai fenomena sosial juga dapat digambarkan di dalamnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, dalam penulisan teks laporan hasil observasi, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Jadi, tulislah apa yang telah kalian dapatkan dari hasil pengamatan. Tulis secara lengkap dan sempurna. Hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya tulis yang telah kalian lakukan. Kemudian yang kedua, harus bersifat objektif, global, dan universal. Nah, artinya teks laporan hasil observasi ini tidak berdasarkan subjektif ataupun pandangan dari penulis. Tidak ada pandangan khusus dari penulis, jadi harus bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian, objek yang akan dibahas berupa objek tunggal. Dalam teks laporan hasil observasi, jadi tidak boleh bercabang, tidak boleh adanya cabang pembahasan, jadi harus berfokus kepada satu bahasan saja. Misalnya, mau menulis laporan hasil observasi tentang alam, jadi fokuskan bahasannya ke alam, tidak bercampur baur dengan budaya, alam dan budaya, tidak seperti itu, budaya-budaya, alam-alam. Terkecuali kalau misalkan adanya keterkaitan, boleh. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, dalam penulisannya itu harus menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang suatu objek pengamatan. Artinya, teks laporan hasil observasi ini berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian, yang kedua, menjadi bahan penelitian. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan referensi bagi yang mencari informasi. Artinya, teks laporan hasil observasi ini berfungsi untuk melaporkan kepada pihak berwenang atas suatu informasi. Bagi siapa? Bagi mencari informasi. Kemudian yang terakhir, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jadi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada definisi umum. Yang kedua, ada deskripsi perbagian yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang ketiga, ada deskripsi kegunaan. Nah, masing-masing dari ketiga struktur ini kita bahas. Definisi umum.
Di definisi umum ini menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Kemudian, di definisi perbagian. Di definisi perbagian ini, di mana di dalamnya menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang telah diobservasi. Kemudian yang terakhir ada definisi kegunaan. Ini menjelaskan kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Benda-benda yang dimaksud ini bisa berupa gunung, sungai, keadaan, peristiwa banjir, bencana alam, peristiwa budaya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja material. Kata kerja material ini maksudnya menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, dan peristiwa. Contoh katanya ya, melumpuhkan, terus membatasi, memakan, memberikan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak menggunakan kopula. Apa sih kopula? Maksudnya kopula ini kata adalah merupakan yaitu. Nah, maksudnya kata-kata yang digunakan itu kata-kata dalam menjelaskan pengertian suatu konsep. Terus, banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Selanjutnya, banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Pengelompokan, perbedaan, ataupun persamaan. Yang terakhir, menggunakan kata teknis. Kata teknis itu merupakan istilah-istilah ilmiah, gitu. Istilah ilmiah yang berkaitan dengan tema atau isi teks. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus menggunakan kata-kata yang lugas atau bermakna denotatif. Nah, makna denotatif atau lugas ini adalah makna yang tidak mengalami perubahan ataupun penambahan. Jadi, makna itu harus sesuai dengan konsep asalnya. Lugas dalam hal ini bisa disebut juga sebagai makna asal. Makna inilah yang digunakan dalam karya ilmiah. Misalnya, apabila digunakan kata panas, maka makna panasi dalam karangan ilmiah harus berarti suhu dan tidak boleh bermakna yang lainnya. Kemudian yang kedua, hindari kata kias atau bermakna konotasi. Makna kias atau konotasi ini sangat bertentangan dengan sifat laporan hasil observasi. Kenapa? Karena makna kias dan konotasi itu maknanya itu berdasarkan perasaan ataupun pikiran seseorang. Sedangkan sifat dari laporan hasil observasi harus objektif dan universal gitu. Jadi tidak ada opini dari penulis. Langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik. Tentu ya, dalam menulis karya ilmiah kita harus menentukan topik bahasan yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan, yaitu berupa observasi lapangan. Tentunya dengan kriteria objek yang menarik dan dikuasai. Misal topik bahasannya itu tentang kegiatan karnaval gitu. Selanjutnya, mendaftar topik-topik penting. Nah, topik-topik penting ini berupa topik-topik kecil, di mana topik ini mampu dikembangkan menjadi sebuah laporan. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan. Dalam penyusunan kerangka laporan harus sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan observasi, yaitu definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Terakhir, mengembangkan laporan secara utuh, yaitu mengembangkan kerangka laporan yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Dalam tahap ini, kita pun perlu memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik dari teks laporan hasil observasi itu sendiri.
Dengan demikian, hasilnya akan benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan itu tidak akan berubah wujud menjadi jenis teks lainnya. Menyunting teks laporan hasil observasi. Nah, ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam tulisan, baik berkenaan dengan isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah bahasa. Jadi, sebelum pengumpulan laporan, sebaiknya diperiksa ulang. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak terlihat gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi terkait laporan hasil observasi telah selesai disampaikan. Mudah-mudahan mudah dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.